Mari kita membacakan bersama-sama Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. 1, 2, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Ini bagian sebetulnya isi kalimat-kalimat dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Ya, saya khotbah hari ini, poinnya cuma 2. Kita itu harus bersaksi tentang Yesus. Dan kedua, saksi apa isi kesaksian kita. Ya, tapi saya harus terangkan dulu latarnya, konteksnya sebelum itu. Cuma 2, saudara. Kita orang Kristen harus bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Dan kesaksian itu harus verbal. Dan apa isi kesaksian itu? Ini contohnya diberikan di sini, ya. Jadi saudara-saudara, bagian ini adalah lanjutan dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Minggu kemarin kita sudah bahas itu. Ya, waktu dia itu didatangi oleh utusan dari Sanhedrin. Saudara masih ingat kan? Ya, Yerusalem mengutus beberapa orang. Coba tanya kamu. Tanya itu Yohanes. Interogasi dia dengan spirit yang tidak suka, saudara. Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Apakah kamu nabi yang akan datang itu? Jawaban Yohanes dengan segala kerendahan hatinya, bukan. Dia jujur. Dia rendah hati, saudara. Kita belajar hal itu minggu kemarin. Ya, hari ini kita membaca, saudara, selesai Yohanes diinterogasi, dia melihat Yesus datang kepada dia. Ya. Dan Yohanes yang barusan bilang, "Aku buka tali sandalnya pun tidak layak." Sekarang yang dia bicara datang kepada dia. Ini datang bukan untuk dibaptiskan, saudara. Itu setelah dibaptiskan ada peristiwa ini. Ya, saudara-saudara, setelah Yesus dicobai iblis di gurun. Nah, ini peristiwanya. Yesus datang kepada dia. Dan Yohanes mulai bersaksi, "Yesus telah ada sebelum aku. Aku datang membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel." Maksudnya, saudara, baptisan oleh Yohanes lakukan ini, itu hanya khusus untuk orang Israel. Untuk mempersiapkan kedatangan Kristus Yesus, Raja mereka. Ya. Baptisan kepada Yesus ini, saudara-saudara, bukan artinya Yesus harus dibersihkan seperti orang lain. Karena apa? Karena Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus harus dibaptis itu kenapa, saudara? Itu untuk menggenapi setiap titik dari Taurat. Dia harus taat kepada Bapa. Untuk menjadi seorang penanggung dosa, ia wajib memenuhi setiap tuntutan hukum yang Allah tuntut. Termasuk dia menerima kewajiban baru, yaitu pembaptisan yang telah Allah tetapkan kepada bangsa Israel. Nah, dengan dibaptis itu, saudara, berarti Yesus itu sudah disegel untuk mati. Nah, ini latarnya dulu saya bicara, saudara. Jadi dia sudah siap menjalankan misi Bapaknya. Gitu. Itu sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibaptis dulu, ya. Dia tahu dia harus mati, dia harus berjalan ke Yerusalem. Saya akan disalibkan di sana. Sudah disegel oleh baptisan itu, ya. Yesus dibaptis untuk mati. Ini berarti Yesus sudah ditunjuk oleh Allah Bapa menjadi domba korban. Ya, itu sebabnya Yohanes berkata tadi di ayat ke-29 yang kita baca, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. He will die for you."
Yohanes bersaksi lagi di akhir, aku telah melihat dan mendengar. Lihat apa saudara? Roh turun dari langit. Seperti merpati tinggal di atasnya. Dia sudah lihat itu waktu dibaptiskan Yesus. Ya, tidak diomongin di sini, tapi di bagian lain saudara. Aku telah melihat roh turun dari langit. Seperti merpati tinggal di atas dia. Dan suara dari surga itu menggema. Apa itu saudara? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu suara yang terngiang-ngiang terus di benak Yohanes Pembaptis. Itu suara yang terus menggugah hati dia. Saksi, saksi, saksi untuk dia. Inilah benar domba Allah itu yang menghapus dosa dunia. Christ Jesus died for us. Itu penglihatan terus saudara membawa dia. Mempengaruhi seluruh hidup Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus. Yohanes berkata, aku telah melihat dan memberi kesaksian dia inilah anak Allah. Karena suara itu, saudara, yang dia dengar. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Itu sebab saya mengajak kita merenungkan dua hal. Apa sih yang seorang saksi itu harus kerjain? Seorang saksi Kristus itu harus mengerjakan apa? Dan yang kedua, saudara, apa isinya kesaksian kita? Ya, jadi yang satu, apa yang seorang saksi harus kerjakan? Yang kedua, isinya apa? Kita lihat yang pertama, saudara. Apa yang saksi itu harus kerjakan sebagai saksi itu yang efektif? Kitab suci menyaksikan bahwa Yohanes Pembaptis itu mengaku dirinya Mesias. Kita sudah bahas minggu lalu, ya. Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi. Meskipun kalau dia ngaku mungkin banyak orang percaya. Khotbahnya begitu hebat, berkuasa luar biasa, saudara-saudara. Dia seorang dipenuhi roh dari sejak kandungan itu. Tapi saudara, kerendahan hati itu tidak berhenti begitu saja. Ya. Kalau berhenti itu namanya saksi yang pasif. Ya, saudara. Tapi dia mulai berbicara tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu verbal. Itu bukan cuma perbuatan dia, saudara, yang rendah hati. Yesus Kristus itu diutus Allah, saudara, sebagai domba yang tersembelih, ditetapkan dari surga. Dan Yesus berkata apa? Sekarang aku mengutus kamu. Jadi dia yang diutus Bapa, sekarang dia yang mengutus kamu. Saudara, sebagai saksi itu, pergilah ke seluruh dunia. Itu di dalam amanat agung. Ya, kita semua tahu, saudara. Ini jelas sekali bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang diutus. Ya, kalau saudara menerima berkat di akhir kebaktian, itu juga diutus kan, pergilah. Bukan pulanglah, saudara. Pergilah. You go. Pergilah ke tempat di mana Tuhan percayakan kamu. And be the witness of the gospel. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Ini, kita belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa saksi itu harus verbal. Dan bicaranya spesifik, saudara. Apa yang dia bicara? Membicarakan Yesus Kristus. Spesifik. Lihatlah anak domba Allah. Satu-satunya pengharapan di dunia yang gelap ini. Itu cuma Yesus. Kita harus percaya ini, saudara. Itu sebabnya kita bisa ngomong sama orang lain. Kalau kita sendiri gak yakin, kita gak bisa ngomong. Mintalah kepada Tuhan, saudara. Roh itu menggerakkan hati kita. Yes, my Lord, I believe. Aku percaya engkaulah satu-satunya juru selamat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, ini pesan yang harus disampaikan gereja. Gereja memang diutus untuk itu. Yesus Kristus dan dia yang tersalib. Itu. Kita bisa belajar, saudara, kesaksian verbal itu dari kesaksian Yesus sendiri. Itu Yesus sendiri kan diutus sama Bapa menjadi apa? Menjadi misionaris ke dunia ini, saudara. Itu Yesus Kristus. Ada misi dari Bapa. Misinya apa? Jadikanlah itu, dirikan kerajaan Allah itu.
Dan dia mengutus kita. Ini di dalam Yohanes 4, saudara. Bagaimana sih kita belajar? Coba Yesus sendiri begitu. Waktu ketemu perempuan Samaria. Saudara ingat nggak? Yesus itu menggunakan kesaksian verbal. Dia ngomong, saudara. Dia bersaksi. Dia bicara. Gitu. Sehingga kesaksiannya itu, saudara, mempertumbuhkan pengertiannya siapa Yesus. Ya, bukan hanya mempertumbuhkan, saudara. Tapi membawa wanita itu untuk kenal Yesus. Dan bertumbuh pengertiannya, gitu. Jadi awalnya kan perempuan itu hanya tahu Yesus itu kan kalau baca ya, saudara nanti pulang baca di rumah Yohanes 4. Ya awalnya itu cuma tahu begini saudara, bahwa Yesus itu apakah engkau seorang Yahudi? Itu. Dia cuma sebatas itu. Kenapa kamu minta minum sama saya? Saya kan orang Samaria, nggak tahu malu. Gitu. Orang Samaria itu musuhan sama orang Yahudi. Gitu. Kenapa seorang Yahudi, kamu itu seorang Yahudi? Jadi pengenalannya itu very minim, ya, sangat minim, sangat kecil, saudara. Karena orang Yahudi tidak gaul sama orang Samaria, kan? Tapi itulah Yesus. Dia mau sengaja datang ke situ. Saudara-saudara, sengaja lewat ke Samaria itu untuk perempuan ini. Gitu. Jadi itu strategi ya penginjilan Yesus yang luar biasa. Dia menerobos batasan budaya. Jadi Yesus sengaja waktu itu jalan, saudara-saudara, ya, menyingkirkan segala kerutinan dia, dan dia minta minum dari perempuan ini. Lalu Yesus, saudara, terus bercakap-cakap ya dengan perempuan Samaria itu. Sampai di ayat 12, nanti saudara kalau baca ya. Lalu perempuan itu mulai tumbuh, saudara. Pengertiannya dari tadinya seorang Yahudi, sudah cakap-cakap sama Yesus itu mulai tumbuh. Sekarang dia berpikir, oh mungkin ini orang yang bicara ini. Yesus ini lebih besar dari bapak leluhur saya. Bapak leluhur kami, yaitu Yakub, saudara. Lalu dia bicara begini, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Yang memberikan sumur ini kepada kami. Dan yang telah minum sendiri di dalamnya. Dan Yesus terus membimbing dia. Sekarang sudah bertumbuh sedikit, saudara. Dari orang Yahudi kepada mungkin orang ini lebih besar dari Yakub. Gitu, coba terus membimbing perempuan di pikirannya, saudara. Sampai ia berkata kepada perempuan itu segala yang dia perbuat. Memang benar engkau tidak punya suami. Sebab kamu memang sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang bukan suamimu. Waduh, kaget sekali. Itu saudara. Jikalau kita tuh saksi Tuhan ya, tidak percaya Injil itu satu-satunya yang paling penting di dalam dunia. Gak ada kuasa ini, saudara. Gak bisa. Sampai kuasa ini tuh ada, saudara. Wah. Ini Yesus Kristus. Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi daging. Dia yang ngomong. Memang benar. Saudara, kamu punya 5 suami. Reaksi perempuan itu, saudara, di ayat 19. Maju terus itu pikirannya. Dia sekarang lebih ngerti siapa Yesus. Sampai dia sendiri dari mulutnya itu mengatakan, Tuhan, nyatalah sekarang padaku, engkau seorang nabi. Verbal witness. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Tapi kesaksian verbal dari mulut Yesus itu membuat perempuan itu tinggalkan tempayannya. Membuat dia mempunyai komitmen lagi, saudara. Ya, ingin, saudara, mengabarkan lagi apa yang dia terima itu. Jadi dia pergi mengabarkan lagi kesaksiannya itu masuk kampung dia, saudara. Dan kesaksiannya kepada orang-orang itu di kota itu. Bukan hanya dia hidupnya berubah, saudara. Ya, bukan. Dia bukan hanya hidupnya berubah. Oh ya sekarang sudah saya tidak cari suami lagi. Hidup baik-baik, saudara. No. Kesaksiannya verbal. Sekali lagi dia ngomong kepada orang sekota. Waduh, saudara. Ini penginjil yang luar biasa besarnya. Kalau bisa dibandingkan George Whitefield. Ya, atau John Sung. Saudara-saudara, ini luar biasa kuasanya. Dia pergi lagi ke kota itu. Ngomong lagi, saudara, tentang apa? Mari lihat. Just exactly what John the Baptist. Saudara, mari lihat itu kesaksiannya, saudara. Mari lihat. Dia mengajak orang. Orang di kota itu, percayalah kepada kesaksian saya. Mari lihat. Saudara-saudara. Dan perempuan itu bersaksi apa? Ada orang yang mengatakan kepadaku segala yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?
Duh, luar biasa, saudara. Mari lihat. Jadi kesaksian itu selalu ngajak, saudara. Ada ini mulutnya, saudara-saudara. Dan yang terjadi, semua orang di kota itu pergi keluar kota dan datang kepada Yesus. Padahal kesaksiannya tidak ada teologi apa-apa itu. Very simple. Ajak dia. Come and see. And you will prove it yourself. Ayat 39, saudara mencatat apa? Banyak orang Samaria itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Bukan karena melihat perbuatan orang Samaria, bukan. Dicatat apa? Karena perkataan perempuan itu. The words. Verbal witness. Perempuan itu perkataannya yang bersaksi apa? Dicatat di ayat 39. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Itu, saudara. Ini kesaksian yang efektif tuh gitu. Come and see what Christ has done for my life. Apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup saya. Ayo mari kita lihat, ketemu sama dia. Datang ke gereja. Gitu. Ini kesaksian yang efektif, saudara. Melalui perkataan. Kesaksian yang efektif itu tidak cukup hanya dengan perbuatan baik. Tapi harus menjadi verbal. Gitu. Kalau tidak, saudara, kita itu jadi seperti anak-anak kita, saudara. Ya, kita kirim itu ke sekolah negeri. Ya, kita kirim anak ke sekolah negeri. Lalu pulang liburan, saudara, kita tanya, gimana sekolah? Ya. Baik Pak, Ma, baik. Ya, saya bergaul di sana dengan sangat baik. Ya, bisa membaur dengan teman-teman semua. Bahkan tidak ada yang tahu saya orang Kristen. Nah, itu. Memang kita harus punya hidup kekristenan yang baik ya, saudara. Bersikap sopan, ramah, ya, itu buah roh. Tapi itu sendiri tidak komplit, gitu. Ya, untuk menjadikan kita itu seorang saksi Kristus yang efektif. Kenapa, saudara? Karena kita juga orang berdosa. Perbuatan kita itu tidak sempurna. Tidak mungkin perbuatan kita itu bawa orang kepada Yesus, itu tidak mungkin. Only by words we bring people to Jesus Christ. Saudara, karena kita semua itu orang yang banyak keterbatasannya. Ya, sehingga perbuatan kita itu tidak sempurna, saudara. Apa yang kita pikirkan juga bisa salah. Ya, saudara, di momen-momen tertentu juga orang bisa emosi, saudara-saudara. Jadi, apa yang kita pikirkan itu juga bisa jadi salah, saudara, pada momen-momen tertentu. Kita pikir baik, tapi belum tentu orang lain itu pikir begitu. Malah jadi sandungan, saudara, akhirnya. Gitu. Kita dibilang kasar lah, saudara, ya toh, atau tidak pengertian sebagai orang Kristen. Kedua, saudara, kesaksian perbuatan itu harus mempunyai tujuan akhir ini, saudara, yang membawa itu. Karena kita sadar, kita orang yang berdosa, kita orang lemah. Perbuatan kita itu tidak sempurna. Itu sebab perbuatan kita, saudara-saudara, harus membawa. Ya, kalau kita itu mau jadi orang sabar, mau jadi orang baik, saudara, mau menjadi orang yang sopan dan ramah, harus ada tujuannya yang kedua. Gitu. Bukan soal kita dapat teman bisnis, saudara-saudara. Bukan itu. But I want to bring him to Christ Jesus. My Lord and my Savior. Itu yang pertama. Nanti yang lain-lain Tuhan akan bereskan. Tapi kembalilah kepada fokus yang pertama. Kita mempunyai tujuan dari perbuatan kita, saudara. Ya, kita baik kepada orang lain. Kita bicaranya sopan kepada orang lain. Supaya mereka percaya kepada Yesus yang saya percaya. Yang sudah merubah hidup saya. Mungkin ada orang berkata, saudara, saya cukup banyak orang tertarik kepada Yesus Kristus. Karena melihat perbuatan orang Kristen itu baik. Benar, saudara, memang betul. Tapi tertarik itu tidak menjamin mereka itu menjadi orang Kristen. Saudara-saudara. Dan kalimatnya itu lebih tepat, banyak tertarik untuk pergi ke gereja. Karena melihat perbuatan orang Kristen tidak jadi sandungan. Nah itu, saudara. Ya. Dan saudara, seorang pengikut Kristus itu, seorang bisa jadi pengikut Kristus itu bukan karena melihat perbuatan, tapi mendengar, saudara. Mendengar apa yang kita katakan tentang Yesus, itu poinnya. Jadi kalau mereka melihat perbuatan kita, saudara, mereka tertarik ke gereja, wah,
Itu langkah pertama. Kita sudah berhasil, saudara. Ya, menjadi saksi yang baik. Tapi tidak cukup, saudara, untuk menjadikan mereka lahir baru. Itu tidak bisa dengan melihat. Saudara, orang menjadi Kristen lahir baru karena mendengar. Mendengar firman. Dan itu harus verbal melalui perkataan. Jadi saudara, kita hidup baik-baik di dunia, itu kesaksian yang baik. Itu harus sebagai orang Kristen, saudara. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Harus ada bicara tentang Yesus. Gitu. Ya, tentunya kepada orang yang dipercayakan Tuhan di pinggir saudara. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara memang diberikan bakat menjadi penginjil, itu semua orang. Kepada banyak orang, itu lain, saudara. Itu bakat khusus yang diberi Tuhan. Saudara, di dalam sejarah, ini kesaksian verbal ya kita bicara. Di dalam sejarah itu ada cerita pertobatan dari John Wesley. Wah, ini saya sangat tergugah loh saudara. Cerita pertobatan John Wesley. Saudara tahu ya, dia seorang bapak gereja Metodis. Ya. Itu Wesley itu saudara sudah melayani Tuhan bertahun-tahun loh. Dia sudah berkhotbah bertahun-tahun saudara. Tapi dia belum sungguh-sungguh lahir baru. Itu di dalam diari dia tuliskan itu. Jadi pelayanannya itu gagal, saudara. Saat dia berlayar kembali ke Inggris di atas kapal itu. Nah, Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita ya, saudara. Untuk kita tuh melihat dulu. Ya. Nah, apa yang si John Wesley lihat di atas kapal itu, saudara, sangat mengagumkan. Yaitu dari sekelompok orang-orang dari Moravian. Ya, sekelompok orang Kristen dari Moravia, saudara, pengungsi itu. Mereka hidupnya itu luar biasa, saudara. Mereka itu begitu tenang. Padahal itu badai, ombak di kapal itu ya. Waduh, sudah kapalmu tenggelam. Tapi mereka itu tenang, saudara. Betul-betul memberi contoh bagaimana seorang beriman kepada Tuhan itu. Mereka betul-betul percaya kepada keselamatan jiwanya, saudara. Meskipun badai di lautan itu menerpa. Mereka betul-betul percaya anugerah Tuhan, saudara. Tetapi itu hanya persiapan yang dipakai Tuhan. Untuk Yohanes itu akhirnya kagum. Dia melihat. Lalu ketika dia sampai di Inggris, saudara. John Wesley itu menghadiri satu persekutuan kecil, saudara. Di chapel kecil, di Aldersgate. London. Jadi di situ, saudara, di ruangan itu, di chapel itu. Ada orang itu bikin PA, saudara. Ya, PA-nya dari surat pengantar Luther. Dari kitab Roma. Itu kan tentang pembenaran. Ya, oleh darah Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, begitu dengar orang bawa PA itu di situ, saudara. Saat itu dia merasa hatinya itu dirubah oleh Roh Kudus. Tuhan bekerja di dalam hati dia. Lalu dia tuliskan kalimat yang terkenal sekali, saudara, di dalam diarinya. Waktu saya dengar orang itu membawa PA. I felt my heart strangely warmed. Saya merasa hati saya panas. Ada sesuatu yang membakar di hati saya. Dia lahir baru di situ. Saudara. Karena ada orang yang verbally witness of Jesus Christ. Di ruang PA itu. Saudara-saudara. Bukan karena dia melihat orang Moravian. Bukan. Itu langkah pertamanya. Dia jadi mau datang ke Aldersgate, ke ruang chapel yang kecil, dia duduk di situ. Mendengar darah Kristus membenarkan kamu. Karena anugerah kamu dibenarkan melalui iman. Oh Tuhan. Langsung panas hatinya saat itu. Dia tulis dalam diarinya. Luar biasa. I felt my heart strangely warmed. Dan dia bertobat di situ. Because of the verbal witness. Di situ dia merasakan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dia tuliskan, aku percaya Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus saja. Dan sekarang aku sudah yakin, aku sudah diselamatkan. Dosaku sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Kristus yang menyelamatkanku. Aku sudah diselamatkan dari dosa dan kematian. Itu saudara, tulisan lanjutan dia. Di dalam diarinya, luar biasa. Ini orang yang sudah diselamatkan itu. John Sung waktu ngomong begini disangka gila. Saudara, tapi itulah. Saudara-saudara, orang yang merasa lahir baru itu benar-benar saudara merasa diri itu tidak layak di hadapan Tuhan.
Dan dia yang menghapuskan dosa itu. Di situ dia lahir baru, saudara-saudara. Itu pengalaman John Wesley tentang anugerah. Saudara-saudara. Itu yang menjadi permulaan hidup Kristen John Wesley. Bukan bertahun-tahun pelayanannya itu naik kuda ngabarin Injil keluar. Bukan. Di Aldersgate itu. He realized, I'm a sinner, my God. Saya orang berdosa. Engkau menghapus dosaku. Hatinya panas di situ. Karena ada orang yang kabarin Yesus di ruang PA itu. Di Aldersgate, London. Ini sangat menyentuh hati saya. Saudara-saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dan itu terjadi karena dia mendengar perkataan firman Tuhan. Setelah itu, saudara, dia dipakai Tuhan menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah gereja. Tidak kenal lelah, kemana-mana mengabarkan. Itu panggilan Tuhan buat dia, saudara-saudara. Dan dia mendirikan satu gerakan yang nantinya menjadi metodis. Ya. Jadi semua ini terjadi bukan karena dia melihat, tapi mendengar. Ya, melihat itu satu langkah awal, saudara. Mendengar itu the next. Itu yang penting. Mendengar kesaksian seorang yang bacain firman Tuhan. Ya. Yang ngomong tentang Yesus Kristus, tentang darah Kristus, pengampunan di dalam Kristus. Dari surat Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Kita belajar, saudara, memang Tuhan memakai pengalaman ya demi pengalaman. Waktu dia melayani, saudara, mungkin jadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara, tapi ternyata semua pelayanannya itu, saudara, tidak menjamin pertobatan dia. Gitu. Sampai di dalam satu persekutuan kecil itu dia mendengar firman tentang Yesus dari mulut seseorang dan dia bertobat di situ. Jadi kesaksian verbal itu adalah kesaksian yang sejati. Kesaksian yang efektif, saudara. Ya, perempuan Samaria itu ngajak orang datang ke Yesus. Mari lihat. John Wesley bertobat juga, saudara. Karena ada orang yang ngabarin darah Kristus itu. Anugerah Tuhan itu. Keselamatan. Saudara-saudara. Berapa banyak orang Tuhan tetapkan di pinggir saudara. Yang Tuhan tempatkan di situ setiap hari lihat orang itu terus. Nah itu. Itu orang yang harus saudara kabarkan Injil secara verbal itu. Saudara, jangan terlalu idealis ngabarin traktat di pinggir jalan kalau saudara tidak dipanggil. Saudara, banyak orang yang ditaruh di pinggir itu yang saudara tidak doakan dan kabarin. Itu yang harus dikabarkan, bukan cuma ngelihat. Harus melihat juga kesaksian hidup dan harus dikabarkan secara verbal. Tetapi dia jadi Kristen atau tidak itu bukan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab seorang saksi bukan menjadikan dia Kristen, tapi harus bersaksi. Membawa orang kepada Yesus. Kalau kita mau menjadikan dia Kristen, kita sudah mengambil porsi Roh Kudus. Bahaya, saudara. Kita tidak playing God. Ya. Roh Kudus itu yang bersaksi. Yang memberi kita kuasa. Tugas kita ajak. Mari lihat Yesus. Mudah-mudahan saudara dipakai terus setelah itu. Ya, menjadi besar. Membagi traktat di pinggir jalan. Bawa orang kepada Yesus. Oh, puji Tuhan, saya senang sekali. Saudara-saudara. Tapi harus mulai itu dari yang kecil. Ya, lihat panggilan Tuhan itu kemana. Gitu. Yang terpenting itu apa? Ya, kita tadi sudah bilang kan di bulan Natal ini Tuhan tuh ingetin setiap bulan. 1 bulan dalam setahun, saudara. Sukacita yang paling besar untuk orang Kristen itu, saudara. Bukan uang, bukan dapat pacar, bukan segala macam, saudara. Diterima sekolah bagus, bukan. Tapi sadarlah, Kristus telah lahir di dalam dunia. Dia lahir untuk mati, menebus dosa kita. Itu pengharapan yang besar. Itu mengandung sukacita dari surga, bukan dari dunia. Itu sebabnya jangan kamu tuh khawatir. Dunia ini sekarang dititipkan sama setan. Saudara, banyak dulu orang, ini yang penting buat kamu tuh ini. Terus digeser dari kepentingan yang asli itu, saudara. No. Come back. Saudara. Geser balik kepada poros yang sejati. Yesus Kristus. Dia sumber sukacita kita. Sumber pengharapan kita. Saksikan secara verbal. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin membicarakan apa isinya
dari kesaksian kita yang verbal itu, saudara. Isinya apa sih? Kita belajar dari bagian ini. Jadi setelah kita belajar bahwa kesaksian yang efektif itu harus verbal, maka sekarang kita belajar isinya apa? Kesaksian kita itu. Nah, saudara-saudara, kita lihat kesaksian verbal dari Yohanes Pembaptis sendiri. Ya tadi panjang kan 29 sampai 34 tuh. Dia gitu. Tapi intinya ada di dalam kalimat pertama, saudara. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu intisarinya. Kenapa Yesus lahir ke dunia? Menghapus dosa dunia. Saudara, dosa dunia bukan akhirnya ini penebusan universal ya, saudara. Tidak, hanya orang percaya kepada Yesus. Tapi artinya darah Kristus di kayu salib itu, saudara, mampu mengampuni orang seluruh dunia. Tapi efektif hanya mereka yang percaya, mereka yang diampuni. Saudara-saudara, tetapi ini kita teliti. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu intinya kesaksian kita, saudara. Yohanes Pembaptis itu sama seperti perempuan Samaria yang berkata, mari lihat. Sama selalu kesaksiannya. Yohanes juga bersaksi dengan perkataannya, lihat dia. Bukan lihat saya. Seorang saksi tidak pernah dipanggil lihat saya. Tidak. Itu perbuatan, that works. Orang bukan diselamatkan karena lihat perbuatan saya. Look at him. And then you will be safe. Saudara-saudara, kalau saya selalu ingat begini ya, kesaksian orang Kristen itu harus, saudara-saudara, seperti kita itu disembuhin penyakit. Saya juga pernah ngalami itu, saudara, di operasi ya, ini, wah, sembuh, saya kasih tahu. Saudara, kalau penyakit ini ada bengkak di mana, cari dokter itu. Gitu. Itu, look at him. Yang sudah sembuhkan penyakit saya, saudara. Jadi kalau kita sudah disembuhin oleh seorang dokter, saudara, sakitnya keras, pasti kita membawa orang yang sakitnya itu sama seperti kita itu kepada orang yang sembuhkan tadi. Kan begitu, saudara. Jadi firman Tuhan tuh kasih tahu kita, saudara. Kamu tuh sudah disembuhkan dari penyakit dosa. Itu jauh lebih, saudara-saudara, daripada penyakit tubuhmu. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini kalimat yang membawa fokus kita kembali kepada hal yang paling penting, saudara. Yesus Kristus. Saudara, kalau mendengar hamba Tuhan membicarakan di atas mimbar filosofi, filsafat, psikologi, doa. I want Christ Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. I want to hear about Jesus. Saudara-saudara, mimbar di atas gereja harus mengabarkan Kristus Yesus. Bukan psikologi, filsafat manusia. Only the gospel of Christ. Lihatlah anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa dunia. Sadarkah, saudara, itu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Dosa dihapuskan. Saudara, Kristus Yesus. Kembali fokus kita, apa yang harus kita bicarakan di dalam bersaksi tentang Yesus. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, siapa Kristus? Jadi seorang saksi ini, saudara, harus kenal siapa Yesus. Kalau enggak, bagaimana kita ngenalin? Sama seperti dokter itu. Kan kita juga cari second opinion, saudara-saudara. Kita juga cari tahu, kan dokter itu umurnya berapa. Saudara, bagaimana dia mengobati pasien yang lain, bla 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 bla. Sama. Kita juga Yesus kenal tuh lewat sini firman dia. Saudara, sesudah kita belajar siapa dia, baru kita bisa saksikan dengan efektif kepada orang lain. Kalau cuma semangatnya saja, saudara-saudara, hati-hati. Ya, nanti orang malah lihat perbuatan kita, malah jadi sandungan akhirnya, saudara. Gitu. Ya, sekali lagi ini bukan artinya mengecilkan ya, saudara. Ya, semua kita harus bersaksi, harus kenal yang kita saksikan. Yohanes Pembaptis begitu mengenal Kristus. Sementara orang Yahudi, orang Farisi, Sanhedrin, saudara yang mengutus itu, tidak kenal siapa Yesus di situ, tapi dia kenal. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara-saudara, dia inilah anak Allah. Apa sih telah ada sebelum aku? Saya sudah bicara panjang lebar ini. Firman. Saudara, itu yang disaksikan oleh Injil Yohanes di awal kan. Firman itu telah menjadi daging. Saudara, Yesus itu sudah ada sebelum aku ada. Meskipun pelayananku lebih senior daripada dia.
Saudara, aku tidak boleh sombong. Aku harus rendah hati karena Kristus telah ada sebelum aku ada. Dia dari kekekalan, dia adalah firman yang menjadi daging. Saudara-saudara, dia kenal siapa Yesus. Dia telah ada sebelum aku, itu kalimat pendek, saudara, tetapi intisari luar biasa besarnya. Artinya Yesus itu sudah ada sejak kekekalan sebagai firman Allah. Saudara, Lao Tzu tidak sampai kepada tahu. Saudara-saudara, dan Sokrates juga tidak sampai, saudara, kepada logos itu. Tetapi Yohanes sampai, dialah firman itu. Itu Yesus Kristus, saudara. Yesus sudah dari kekekalan ada sebagai firman Allah. Ini sudah kita bahas di ayat 1, pasal 1 kemarin. Jadi di situ Yohanes bandingkan dirinya itu, saudara, Yesus kekal, saya sementara. Kristus kekal, saya hanyalah sementara sekarang. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia yang bertubuh, sama seperti saya dan saudara. Dan hidup bersama-sama dengan kita. Dan Yesus memberitahu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Melalui apa, saudara? Melalui perbuatan, pekerjaan yang dia lakukan di dalam nama Bapa. Melakukan mujizat demi mujizat. Yesus sudah menyatakan kepada orang Yahudi siapa dia, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Yesus sudah melakukan mujizat, menunjukkan dia adalah Allah dalam rupa manusia. Yesus sudah menunjukkan bahwa ada kesatuan antara dia dengan Bapa. Nah itu, saudara. Yesus itu Allah. Dia sendiri yang bersaksi, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata dengan kalimatnya sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Waduh. Itu kalau bukan Allah, siapa berani ngomong seperti itu, saudara? Tidak ada pendiri agama lain berkata seperti itu. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia Allah. Yang bertubuh itu sekarang. Ada ajaran sesat, saudara, di dalam dunia. Arianisme. Itu dari Arius. Ya, saudara, Arius. Itu Bapa dan Yesus itu tidak sama esensinya, saudara. Jadi yang sama itu cuma pikirannya, saudara. Visinya sama. Tapi Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Saudara-saudara, itu ajaran sampai sekarang jadi Mormon. Jadi saksi Yehova. Tahu, saudara, saksi Yehova? Orangnya pakai kemeja putih, ya, pakai hitam di sini. The Latter-day Saints. Selalu dua-dua, saudara-saudara. Kemana-mana pergi dua-dua terus. Saudara-saudara, bagi saksi Yehova dan Mormon, Yesus itu bukan Allah, hati-hati. Ya, itu ajaran dari Arius. Yang dia sebarkan di pasar sambil nyanyi-nyanyi itu, saudara. Jadi Yohanes yang menuliskan ayat ini, dia menuliskan di awal bahwa pada mulanya Kristus bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Itu yang harus kita kenali dulu, saudara. Waktu kita mau mengatakan kesaksian kita tentang Yesus. He is God. Firman Tuhan berkata Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia berkuasa memberi hidup kekal kepada domba-dombanya. Ya, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa beri hidup kekal kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ini yang harus kita kenali dari Yesus. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara. Dan Yesus menjamin bahwa domba-dombanya tidak binasa. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Luar biasa, saudara. Jadi komplit. Ya, kita kalau kesaksian sama orang tentang Yesus itu komplit, saudara. Bukan hanya kamu dihapuskan dosanya. Kalau kamu sudah terima dia, kamu sudah dipegang tangan dia, kamu tidak akan dilepaskan sampai akhir. Kamu pasti masuk kepada surga yang kekal itu. Aduh, luar biasa jaminan ini, saudara. Banyak orang Kristen tuh masih bergumul juga gimana bisa jadi saksi, saudara. Kalau sendirinya masih bergumul, keselamatan tuh bisa hilang apa enggak, Pak? Gitu. Jadi saudara-saudara, apakah benar ajaran reform itu sekali kita diberikan anugerah itu tetap di dalam anugerah itu selamanya? Saudara, Yudas itu bagaimana? Dia menerima anugerah keselamatan atau tidak? Itu aja poinnya, saudara.
Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah memiliki anugerah keselamatan itu, pasti tidak akan pernah hilang lagi. Kalau sampai hilang, saudara, berarti kita tidak pernah menerima anugerah itu sejak awal. Jadi kembali pertanyaan tadi, Yudas terima anugerah keselamatan tidak? Tidak, saudara. Yudas Iskariot ya, bukan Yudas kakaknya, adiknya Yesus. Saudara, tidak. Sama seperti John Wesley, kalau dia mati sebelum bertobat, sama seperti Yudas Iskariot. Melayani, menginjili di mana-mana. KKR besar-besar. Tapi dia tidak pernah mengalami kelahiran baru, saudara. Itu sama. Tapi John Wesley menerima anugerah yang tidak pernah diambil lagi dari hidup dia, saudara-saudara. Kita tidak mungkin menjaga keselamatan kita dengan kekuatan sendiri. Saudara, kalau kita tidak sadar anugerah, kita pasti akan bingung terus. Keselamatan saya bisa hilang nggak ya, Pak ya? Bisa hilang nggak ya? Kamu yakin atau tidak akan anugerah Kristus? Dia sudah mati untuk dosa-dosamu di atas kayu salib. Itu anugerah yang besar. Kamu percaya atau tidak? Kalau kamu percaya itu anugerah Tuhan bukan kekuatanmu, maka kamu harus percaya Tuhan yang pegang, bukan kamu. Gitu, saudara. Itu anugerah Tuhan yang jaga keselamatan kita. Dia sudah ngomong, barang siapa yang diberikan kepadaku, domba-dombaku, tidak akan ada yang bisa merebut dari tanganku. Itu luar biasa, saudara. Itu sebab Yesus berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu kuasa Yesus yang menjaga kita, saudara. Supaya kita tidak jatuh dan meninggalkan iman kita. Saudara, kalau misalkan ada papa ya sama anaknya jalan, saudara. Yang masih kecil, anaknya masih kecil, saudara. Jalan di pinggir rel kereta api gitu ya, saudara. Wah, tiba-tiba, saudara, kereta itu ya datang dengan cepat, saudara. Waduh, ada dua cara ya supaya si papa ini kan jagain anaknya ini. Gimana caranya, saudara? Yang pertama, suruh anaknya pegang tangan dia. Pegang tangan saya gitu, saudara. Kalau tidak, kamu nanti jatuh, kereta itu mati, kamu ketabrak kereta. Yang kedua, ayahnya yang pegang, saudara. Ayahnya yang pegang tangan dia yang kecil dan tidak berdaya itu. Itulah tangan Yesus. Itulah tangan Bapa yang pegang tangan kita. Saudara-saudara, Yesus berkata, tidak ada yang bisa merebut domba-dombaku dari tanganku. Kita bisa aman, saudara. Yakin akan keselamatan. Bukan karena kita yang pegang Yesus, bukan. Tapi karena Yesus pegang kita. Itu anugerah, saudara, besar sekali. Yesus berkata, mereka yang kupegang tidak akan binasa selamanya. Mereka akan memiliki hidup yang kekal. Oh, saudara, inilah. Di bulan Natal ini kembali renungkan itu. Ini janji dari Yesus sendiri. Janji ini hanya bisa diberikan oleh Allah karena Yesus adalah Allah. Jadi waktu kita kesaksian sama orang tuh begitu. Kamu mau nggak diselamatkan? Kita tuh tidak bisa pakai kekuatan sendiri untuk diselamatkan tuh. Bisa, saudara. Tapi kita yakin. Kita harus yakin Yesus Kristus adalah Allah. Dia yang menjelma menjadi manusia, saudara. Supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Mengalirkan darah. Menebus dosa kita. Siapa yang sudah ditebus tidak akan dilepas lagi. Kita yakin. Kita kabarkan. Gitu. Saudara, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Bahagia yang percaya kepada dia. Banyak orang Yahudi itu kesandung, saudara. Karena dia terpaku kepada tubuh. Mana bisa bayi itu anak Allah. Gitu. Sandungannya itu. Mana bisa orang mati di atas kayu salib kok disebut Allah. Itu. Kan begitu, saudara. Kalau kita nginjili orang, sama. Bahagialah mereka yang matanya itu dibuka. Ingat doa dulu. Ya, sebelum kita kesaksian verbal itu harus doa. Karena bukan kita yang hebat. Saudara, itu Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Ya, yang memberi kita bicara. Orang Yahudi tidak percaya, saudara. Karena mereka melihat Yesus itu hanya manusia biasa. Gitu. Itu dia cuma klaim aja dirinya Allah itu. Itu manusia biasa kok, itu tubuhnya sama seperti saya.
Tetapi kita percaya, saudara, Allah itu, Yesus itu adalah Allah dan manusia. Dan itulah Yohanes Pembaptis berkata, dia ada sebelum aku. Dari kekekalan. Allah yang kekal menjadi manusia, dia mengambil natur daging. Natur yang baru, yang tadinya tidak ada, sekarang dia rela untuk ambil dan pakaikan kepada dirinya. Demi cintanya kepada saudara dan saya. Dia rela jadi terbatas. Dia rela jadi capek, jadi lapar, jadi haus. Dia rela tidak tahu kapan lagi dia akan datang. Saudara, pengetahuannya menjadi terbatas. Dia rela itu semua. Jadi bayi yang lemah. Saudara-saudara, orang-orang di dunia itu susah percaya, saudara, sama Yesus. Mirip seperti Farisi ahli Taurat dulu, saudara. Mereka pikir kamu itu menghujat ya. Gitu. Manusia kok dibilang Allah. Gitu. Dia sudah mati di atas kayu salib, kamu bilang Allah. Itulah tugas kita menyaksikan, saudara. Kita harus percaya apa yang firman katakan. Saudara, kita bisa tidak setuju di dalam berbagai macam doktrin ya saudara. Tetapi satu hal, orang Kristen yang sudah berada di dalam Kristus, tugas kita sama. Bersaksi. Apapun panggilan saudara, businessman kek, ya, student kek, saudara, apapun itu tidak lepas dari bersaksi. Gitu. Kita bersaksi siapa Kristus? Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, yang berarti kita tidak mungkin bisa kenal Allah yang sejati tanpa melalui Yesus. Dia yang mengenalkan, karena dia datang turun dari surga ke dunia. Ya, itu. Yang pertama, saudara. Apa yang saksi harus bicara? Yang kedua. Jadi siapa Kristus kita harus kenal, saudara, kita harus belajar. Ya. Yang kedua, apa yang sudah Kristus kerjakan? Ya, sama seperti dokter tadi kan kita juga tanya-tanya orang, dokter itu bagaimana, saudara, umurnya berapa, dia sekolahnya di mana, bla bla bla. Apa sih yang dia sudah kerjakan, coba pasiennya bagaimana, saudara, yang sudah disembuhkan oleh dia, oh banyak lah, ini sama. Apa yang sudah Kristus kerjakan, ini tugas kita saksiin sama orang, saudara. Kalau kita sendiri tidak ngerasa dirubah Tuhan, bagaimana bersaksi? Saudara, Yohanes melihat Yesus itu datang kepada dia, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia termasuk dosa saya itu. Yang Tuhan hapus gitu. Jadi Yohanes itu, saudara, mungkin waktu itu melihat orang banyak domba itu ya di situ lewat, saudara. Lewat di situ mau dikorbankan di Yerusalem. Jadi Yesus tuh pakai itu, Yohanes itu lihat itu, saudara. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Gitu, yang menghapus dosa dunia. Jadi dari hal sehari-hari rutin itu, saudara, banyak domba-domba itu ya. Kita tuh dibawa untuk melihat hal-hal yang surgawi gitu. Yang sejatinya ada di sana. Itu domba Allah. Bukan domba ini yang kamu harus fokus. Kamu domba itu. Domba Allah itu. Itu ditunjukkannya gitu. Kalau saudara lihat kartu nata yang bagus-bagus. Ya, saudara lihat pohon nata yang bagus-bagus. Didandani cantik. Lihat yang sebenarnya. Kandang itu bau. Saudara. Kristus itu lahir jadi bayi. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Dia mau ngambil natur kedua jadi daging itu. Yang tadinya Allah itu. Kalau nggak sampai ke situ, tidak ada bedanya kita dengan orang sekuler. Oh ya nikmat. Ya memang. Saudara. Dunia juga mau Yesus yang lahir di istana. Tapi tidak mau Yesus yang lahir di palungan. Saudara-saudara. Oh we like that. No. Kita mau Yesus yang lahir di palungan. Bukan di istana. Kita mau Yesus yang lahir di kandang yang bau itu. Saudara-saudara, itu sebab jadi kalau kita tidak melihat gambar yang indah itu, sampai kepada Kristus kehinaannya, kita saudara sama seperti orang dunia. Yang hanya mau keindahan, kemakmuran, saudara di hari Natal itu. Saudara-saudara, banyak yang Yesus sudah kerjakan. Banyak sekali Yesus sudah kerjakan. Saudara-saudara, firman Tuhan segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia. Dan untuk Dia.
Saudara-saudara, Yesus pencipta, penopang alam semesta. Saudara-saudara, dan dia adalah juga penebus. Pencipta dan penebus, dua-duanya. Saudara-saudara, Yesus sudah kerjakan banyak hal. Ini semua yang kita lihat bijaksana Kristus, saudara-saudara semuanya. Dan dia menebus dosa kita. Kerjakan banyak hal, saudara. Kalimat Yohanes Pembaptis ini membawa kita kepada fokus yang Yesus kerjakan. Yaitu kematiannya di atas kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu lihat salib Kristus. Dia sudah mati. Saudara, memang kita itu diajar bangkit ya. Yesus itu bangkit. Tapi intinya saudara, kematiannya di kayu salib itu, lihatlah anak domba Allah itu. Dia mati menghapus dosa kita. Saudara, waktu saya menginjili seorang supir, dia tanya, jangan pikir supir itu gak tahu, saudara. Ya, dia tahu kenapa sih orang Kristen sebut Yesus itu domba. Nah ini saudara, sekarang kita belajar, ya saudara, supaya bisa lebih baik kasih tahu orang. Anak domba, saudara, itu bukan hanya berarti Yesus itu lemah lembut, saudara-saudara, ya seperti domba-domba itu tuh yang lucu-lucu jalan, saudara-saudara. Bukan. Saudara, itu belum sampai ke situ. Tapi Yesus itu anak domba, itu berarti korban sempurna bagi dosa. Harus menuju ke situ. Kenapa dia disebut domba? Karena zaman dulu memang domba yang korbanin. Saudara, itu kematiannya sendiri di kayu salib yang menjadi korban sempurna bagi dosa. Saudara, orang yang diomongin itu oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah, mereka sudah biasa memang, saudara. Orang Israel semua itu. Mereka sudah biasa, saudara. Israel sudah sangat familiar dengan korban domba itu. Gitu loh. Jadi waktu Yohanes Pembaptis bicara anak domba, oh iya, orang-orang di Israel juga sudah belajar pengorbanan domba itu. Dari mana, saudara? Cerita Abraham. Itu yang pertama, saudara masih ingat nggak? Cerita Abraham, saudara. Yang suruh mengorbankan anak satu-satunya itu di atas mezbah. Ini satu ya, saudara, kalau ingin melihat bagaimana saudara-saudara korban Yesus itu mengganti dosa kita. Coba Abraham ini, baca kisahnya. Ketika Tuhan panggil Abraham ke Gunung Moria itu, saudara, dia persembahkan anaknya satu-satunya, saudara, yang sudah dinanti puluhan tahun. Sekarang sudah dapat, sudah dikorbanin, saudara. Nah ini untuk bisa sampai ya kepada cintanya Bapa kepada kita itu bagaimana dia mengorbankan anaknya satu-satunya itu. Jadi saudara, tapi Abraham itu taat, ya luar biasa itu saudara. Dan dia siap untuk melakukan hal itu. Waktu dia sudah taruh Ishak diikat saudara-saudara, dia saat terakhir mau tusukan pisau itu saudara ke jantungnya. Lalu apa saudara? Tuhan menghentikan. Ada suara dari sorga. Bunyinya apa saudara? Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa engkau takut akan Allah. Aduh saudara. Ini kalau dikembangin jadi satu khotbah yang lain saudara sebetulnya. Ya, tapi saya ingin kasih tahu sedikit. Orang takut akan Allah itu hatinya yang dikasih. Saudara, dia bisa sembahin Ishak, itu hatinya sendiri yang dia kasih. Jantung hatinya. I give you everything, my God. My only son. Anakku satu-satunya, itu hatinya Abraham sendiri. Memang sudah dikasih kepada Tuhan. Aku telah tahu sekarang Abraham. Engkau takut akan Allah. Jadi nggak dikasih? Nggak jadi. Kenapa kita itu begitu pelit sama Tuhan, saudara? Gak jadi. Tuhan tuh tahu. Saudara, engkau tidak segan-segan serahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Waduh, berkatnya luar biasa kepada Abraham setelah itu. Yang salah satu di situ apa, saudara? Kesek di belakang. Noleh, saudara. Domba jantan. Domba yang disediakan Tuhan. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara-saudara, Abraham ambil domba itu,
korbankan. Nah ini saudara, sebagai pengganti anaknya itu. Jadi orang Israel waktu baca ini, oh iya ya, ada pengganti. Itu menuju kepada Yesus yang kematiannya mengganti kita sebagai anak domba itu. Jadi Allah menyediakan anak domba sebagai korban mengganti Ishak. Ya, saudara-saudara. Itu juga sama. Itu yang mendasari ide penebusan dari Kristus, saudara, sebagai korban pengganti untuk manusia berdosa. Jadi Yesus itu pengganti kita, saudara. Bagaimana dia menghapus dosa? Apa itu kematian? Dia mengganti tempatmu. Kalau bukan Yesus yang mati, kamu yang harus mati. Mati itu bukan kematian satu aja, saudara. Kebanyakan manusia itu salah tafsir itu karena pikir, oh iya, saya mati. Semua manusia juga mati. Memang benar, saudara, itu bukan kewajaran. Itu akibat dosa. Tapi ada kematian kedua. Itu yang diganti oleh Yesus. Saudara, kematian di dunia ini semua orang harus masuk ke kuburan. Termasuk saya juga begitu, antri ke kuburan semua, saudara. Tapi kematian kedua itu kematian yang sesungguhnya. Karena apa, saudara? Karena kematian pertama itu akibat dosa hanya memisahkan tubuh dan jiwa. Tapi kematian kedua, saudara, itu memisahkan tubuh dan jiwa dengan Allah selama-lamanya. Itu yang cilaka sekali. Jangan sampai kamu masuk kepada kematian kedua itu. Kristus mengganti kamu. Supaya kamu jangan mati kedua kali. Supaya kamu jangan terpisah dari Bapa. Saya terpisah. Saya rela. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu. Dia rela mengganti kita. Tritunggal terpisah sementara itu misteri yang besar sekali, saudara. Di atas kayu salib. Tidak mungkin kita bisa pikirkan. Itu cintanya kepada saudara dan saya. Kematian Kristus menghapus dosa adalah kematian yang mengganti anak domba Allah. Yang kedua, saudara, domba itu sudah biasa didengar orang Israel. Di mana, saudara? Di cerita Paskah waktu mereka di Mesir. Jadi waktu Yohanes Pembaptis ngomong anak domba, lihatlah itu, saudara. Itu mereka tuh sudah ada banyak. Oh iya, saya baca kitab suci PL. Begitu, dulu juga ada cerita Paskah di waktu mereka mau keluar dari Mesir. Nah ini jadi gimana, saudara, ceritanya? Ketika Tuhan mau kasih tulah yang terakhir kepada orang Mesir, saudara. Ya, yaitu apa, saudara? Anak sulung mati semua. Anak sulung orang Mesir mati. Anak sulung putra mahkota daripada Firaun mati semua, saudara. Jadi Allah itu memerintahkan umatnya itu apa, saudara? Sembelih anak domba. Wah, luar biasa. Itu sebelumnya begitu ya. Sebelum dia mau bunuh semua anak sulung itu. Dia kasih perintah sama orang Israel. Kamu sekarang sembelih anak domba yang tidak ada cacat. Sapukan darahnya di ambang pintu rumahmu. Saudara-saudara. Dan aku akan berjanji akan melewati rumahmu. Ketika melihat darah itu. Pesah. Itu yang menjadi Paskah. Aku akan melewati rumahmu. Aku tidak akan biarkan malaikat maut itu mencabut nyawa anak sulungmu. Luar biasa, saudara. Itu sama seperti darah anak domba itu. Yang sudah lepasin umat Israel itu. Sekarang dialirkan di kayu salib. Menghapus dosa kita. Supaya kita bebas dari kematian kedua itu. Saudara-saudara, singkatnya orang-orang Israel itu ingat bahwa mereka yang berdosa. Tapi kenapa harus ada makhluk lain yang harus mati? Mengganti mereka. Ya, dari sejak Adam begitu, saudara. Disadarkan. Kamu yang berdosa kan. Tapi harus ada yang lain yang mati. Sekarang lihatlah anak domba itu. Kamu yang berdosa, dia yang harus mati. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Bunyinya begini. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Pemberontakan kitalah yang menyebabkan dia tertikam.
Dia diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Itu kita yang berdosa, saudara. Dia yang harus mati supaya kita sembuh dari dosa. Dia yang ganti. Jadi Yesus mati itu mengganti orang lain. Kalau kematian kita, saudara, tidak bisa mengganti orang lain. Tidak bisa. Karena kita itu mati akibat dosa. Yesus tidak berdosa karena dia Allah. Itu, saudara, bukan saja manusia, tapi dia adalah Allah. Dia tidak berdosa. Kematiannya itu bukan karena dia sudah berdosa. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya lihatlah Yesus yang mati menggantimu. Lihatlah dia yang suci, yang tidak berdosa. Dia yang mengangkut dosa dunia. Menghapus dosa saudara dan saya. Puji Tuhan, Yesus bukan mati karena dosa saya sendiri. Tapi dia mati mengganti dosa orang lain. Termasuk dosa saudara dan saya. Barang siapa yang sadar diri berdosa, bertobat dan mohon pengampunan Yesus, pasti diselamatkan. Tidak peduli dosa bagaimana besar. Saudara-saudara, Yesus sengaja turun ke dunia, lahir menjadi bayi di palungan, saudara. Begitu rendah dan hina untuk mati mengganti orang berdosa. Kristus adalah satu-satunya juru selamat, saudara. Dia tidak datang ke bumi ini menjadi filsuf atau jenderal, guru moral. Tidak, Yesus datang menyelamatkan orang berdosa. Itu kitab suci, kitab keselamatan. Saudara, itu sebab yang menjadi fokus daripada pemberitaan firman harus Yesus Kristus. Dan dia tersalibkan. Yesus datang untuk mengerjakan apa yang kita sendiri tidak bisa kerjakan. Kita tidak mungkin dengan perbuatan kita mau puasa, mau doa, mau bagaimana begitu banyaknya, saudara. Untuk menghapus dosa kita. Tidak bisa. Itu sudah Luther buktikan di biara itu. Makanya dia nulis berdasarkan Roma 1:17. Manusia dibenarkan hanya melalui iman. Saudara-saudara, mereka yang percaya kepada Yesus dihapuskan dosanya. Itu apa sih artinya, saudara, dihapuskan dosanya? Itu dibuat seolah-olah dia tidak pernah berdosa sama sekali. Aduh, luar biasa. Karena darah Yesus itu membuat kita itu benar-benar bersih. Dosa masa lalu kita dihapuskan. Dosa sekarang dan dosa masa depan semuanya dibersihkan. Status kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan artinya tidak bisa jatuh lagi, bisa. Tapi status kita tetap benar. Dan kita terus menuju kesempurnaan di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara. Jadi kembali lagi, saudara. Apa yang paling dibutuhkan oleh dunia? Di bulan Natal ini sekali lagi kita dibawa kembali. Apakah itu kesehatan? Apakah itu uang, saudara? Kemakmuran, kuasa, kepandaian. Itu semua bukan yang paling penting. Itu semua perlu, saudara. Tapi bukan yang paling penting. Di bulan Natal ini pikiran kita kembali dibawa kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa saudara dan saya. Dia lahir untuk mati, mengampuni dosa. Itu hal yang paling penting di dalam dunia ini. Apa gunanya mendapat seluruh isi dunia tetapi jiwa tidak ada damai? Firman Tuhan berkata pengampunan dosa hanya di dalam Kristus. Saudara, begitu indahnya ada pengampunan dosa. Tanpa pengampunan hati kita terus tidak ada tentram, saudara. Karena kita menjadi musuh Allah. Maka jiwa kita khawatir, cemas, takut isinya. Firman Tuhan berkata Yesus datang menghapus dosa. Teriakan Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saudara, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apa artinya sih mengampuni dosa? Setiap hari. Itu di dalam proses pengudusan kita setiap hari, saudara.
Yesus itu mengambil dosa dari setiap orang yang percaya kepada dia. Setiap hari dia kasih setianya yang baru setiap pagi. Dia tidak berhenti bekerja, dia terus bekerja, saudara. Menguduskan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia terus sampai sekarang pun dia masih, saudara, mendoakan kita semua. Bayangkan betapa privilege-nya orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Pemeliharaan itu berarti sudah dijamin. Yesus terus menghapus dosa. Percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Maukah saudara menerima tawaran Dia? Kita tidak lagi takut mati, saudara. Ya, maksudnya kematian kedua itu. Tidak usah saudara takut lagi. Status kita sudah dibenarkan. Menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Kita bukan musuh lagi dengan Allah. Karena sudah ada yang mengganti kita, saudara. Setelah kita menerima pengampunan dosa itu, seharusnya kita itu makin cinta Tuhan. Saudara, hidup kita makin menjadi saksi Tuhan. Bicara Yesus kepada orang lain yang sudah mati untuk saya. Seperti Yohanes Pembaptis, dia bersaksi tentang Yesus. Karena dia telah diampuni dosanya. Saudara, sudah sadar diampuni dosa, mari kita semakin melayani dia. Semakin taat kepada Yesus. Belajar firman-Nya, makin kenal dia. Mengikut dia, saudara. Dan menantikan dia datang kembali. Menebus tubuh dan jiwa kita. Marilah kita menghargai darah Kristus, saudara. Yang dicurahkan, yang dialirkan mengampuni dosa kita. Biarlah darah Kristus semakin berharga di mata kita seumur hidup kita. Satu bagian di Wahyu, saudara, di mana semua malaikat, kita sudah dikasih gambarannya. Semua malaikat dan orang kudus beribu-ribu laksa banyaknya jatuh tersungkur. Dan menyembah dan menyanyikan lagu yang baru begini, saudara. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita waktu nyanyi di ruang ibadah, itu cerminannya di sana nanti. Ya, bagaimana kita nyanyi sungguh-sungguh untuk anak domba yang telah disembelih, itu cerminannya di sini. Nanti akan disempurnakan, semua tersungkur hatinya. Saudara, kita masih belum sungguh-sungguh mengenal Kristus sampai kita boleh melihat dengan mata Yohanes Pembaptis bahwa anak domba yang telah disembelih bagi pengampunan dosa kita, itu Kristus Yesus. Itu yang Yesus kerjakan bagi kita. Saudara-saudara, Yesus mati mengampuni dosa kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harus terdorong hidup bagi Dia, bersaksi tentang Dia sampai kita berjumpa lagi dengan Dia. Amin.